难免有风风雨雨，很多时候仿佛走不下去。天上的你，是否听见我在哭泣？求你不要离我而去，我的内心永不再封闭。求你挪去我心中的不易，让我生命有你的话语，愿我活在你的旨意里。愿圣灵的火燃烧我的生命，我愿意被你兴起，不再回头看自己的过去，指引生命的路上有你。愿圣灵的火燃烧我的生命，我愿意被你兴起，不再回头看自己的过去，指引生命的路上有你，一路上有你，一路上有你。为我而流，每个心法为我承受，恩典如海，四面环绕，失望羞愧时，你仍拥抱着我，主耶稣，你永远如此深爱着我，十架上钉痕的手告诉我，你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，无论是生命或死亡，困苦患难逼迫，都不能将我与你爱隔绝。
你爱多浩大，无法测透，永远无尽头。我要张开双手来领受。主耶稣，你永远如此深爱着我，十架上钉痕的手告诉我，你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，无论是生命或死亡，苦苦患难逼迫，都不能将我与你爱隔绝，与你爱隔绝。主耶稣，你永远如此深爱着我，十架上钉痕的手，它告诉我，你永不放弃我。主耶稣，永远如此深爱着我。无论是生命和死亡，苦苦患难逼迫，都不能将我与你爱隔绝。无论是生命或死亡，苦苦患难逼迫，都不能将我与你爱隔绝。无论是生命或死亡，苦苦患难逼迫，都不能将我与你爱隔绝。又要叫基督的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召，归为一体，且要存感谢的心。 Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《Satukanlah Hati Kami》。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan yang pujian nomor 1, satukanlah hati kami. Tuhan dan Rajaku.
大家请坐，我们一起来祷告。 Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang berkata di kerajaan surga, puji syukur kami sampaikan kehadiran Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mau bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari Tuhan yang telah lewat dan hari yang berikutnya juga Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami juga tidak lupa untuk berterima kasih Engkau telah memberikan kesehatan kami hingga kami dapat hadir di tempat ini Tuhan untuk bersekutu bersama di tempat ini Tuhan. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada kami semua. Kiranya firman-Nya dapat bermanfaat bagi kehidupan kami masing-masing. Dan juga berkatilah pelayanan yang ada di sini Tuhan, sehingga kebat ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan penonton sekali lagi kami sampaikan melalui Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus, amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第2首诗歌《同心合一》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati, mengakui dosa. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 2, jadikan kami satu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca satu firman Tuhan yang diambil dari Bilangan pasal 14 ayat 19. 我们一起来念。求你照你的大慈爱，赦免这百姓的罪孽，
好像你从埃及到如今常赦免他们一样。Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. 我们一起祷告。慈悲天父上帝，我们再一次来到主面前，谢谢你的看顾保守，谢谢你的带领，也谢谢你让我们今天能够一起来敬拜你。虽然在这个疫情的情况当中，我们只能在家里进行，但是这一切都是你的恩典在我们每个人身上。阿爸天父上帝，今天早上，我们首先要来到你面前，我们要承认，主，我们知道我们是个罪人，我们知道，我们也承认，在我们每一天的生活里头，我们常常得罪你，得罪别人，甚至得罪自己。天父上帝，今天早上，我们在这恳求主，借着你的宝血，借着你牺牲的爱，再一次洗净我们一切的过犯。求主再一次赦免我们的罪孽，求主更新我们，求主塑造我们的生命，求主给我们机会，也教导我们悔改，使我们的生命是远离罪恶的生命。天父上帝，我们知道，在我们每一天的生活里头，很多时候是因为环境，因为弟兄姐妹，我们得罪了你，得罪了别人。很多时候，我们自以为聪明，我们忽略了你的存在，忽略了你的大能。主啊，求主怜悯，求主再一次给我们机会，让我们看到你的旨意，让我们看到只有在你里面是真理。天父上帝，我们谢谢你，谢谢你给我们今天早上有机会来到你面前，来承认我们一切的过犯，也求主不断的来更新我们，使我们的生命完全是属于你的，也教导我们的生命能够成为盐，成为光，来照亮还在黑暗的弟兄姐妹。谢谢主，我们将今天早上的整个聚会从头到末了仰望在主的手中，垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。Jemaat dipersilakan tetap berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感定，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣人公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。我们来起因经文。Mari kita responsornya. 多种合一，恩赐原有分别，圣灵却是一位。只是也有分别，主却是一位。功用也有分别，神却是一位，在众人里面运行一切的事。圣灵显在个人身上，是叫人得益处。Banyak tetapi satu. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang.
tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyertaan Roh untuk kepentingan bersama. 荣耀颂。 Gloria Patri. Saat ini kami persilakan saudari Wina untuk mempersembahkan sebuah pujian. Dalam setiap kehidupan kita tidak pernah selalu dapat berjalan dengan baik keadaan. Terkadang banyak sekali hal yang terjadi dalam kehidupan kita, sepertinya kita tidak siap untuk menerima. Terkadang kita merasa ditinggalkan, tidak dimengerti seorang pun. Tetapi melalui satu lagu ini, saya ingin saudara-saudara seiman semua, jangan pernah merasa engkau berjalan sendiri ataupun engkau sedang sendirian. Tetapi ingatlah, Tuhan selalu bersama kita. Saat
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. 首先我们来同心祷告。慈悲的父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你的带领，让我们今天早上能够一起来敬拜，来歌颂荣耀主名。主，这个时候我们要进入你的话语，但愿你接受你的话语来向我们每一个人说话，来教导我们，来提醒我们。谢谢主，我们将这段时间仰望在主的手中，但愿你的圣灵自己赐给我们专心的心来聆听。我们将以下时间求主帮助带领，我们如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam sebuah keluarga, kenapa suami istri bisa saling bertengkar? Kenapa suami istri seringkali terjadi percekcokan antara satu dengan yang lain? Itu karena tidak adanya satu pemikiran yang sama ataupun tidak bersedia belajar bagaimana memahami antara satu dengan yang lain. Dan umumnya terjadi di tengah-tengah keluarga kita keributan-keributan yang ada itu karena salah satu sisi adalah mungkin karena terlalu memikirkan kepentingan sendiri. Oleh sebab itu seringkali kalau orang tua kita ataupun kita sebagai orang tua terjadi cekcok antara pasangan kita, itu adalah merupakan suatu citra yang sangat buruk sekali terhadap keluarga kita, terlebih kepada anak-anak kita. Dan bahkan sebuah rumah tangga bisa retak, bisa pecah, bisa kacau, itu karena dari seluruh anggota keluarga adanya tidak ada satu kesepahaman, tidak adanya satu kesehatian di dalam hidup berkeluarga, baik dari orang tua maupun anak-anak yang ada. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga halnya sering juga terjadi di sebuah pabrik. Kenapa sebuah pabrik bisa bangkrut? Kenapa sebuah pabrik bisa tutup? Dan itu sering terjadi karena disebabkan oleh pimpinan dengan karyawan yang ada tidak bisa bekerja sama dengan baik, atau pimpinan karena terlalu memikirkan keuntungan sendiri akhirnya melalaikan kebutuhan ataupun kepentingan karyawan-karyawannya, sehingga terjadi percekcokan, pertikaian antara satu dengan yang lain. Akhirnya saling menuding, saling menjatuhkan, dan akhirnya sebuah pabrik bisa bangkrut. Demikian juga yang terjadi di tengah-tengah bangsa. Hampir di seluruh dunia, setiap bangsa yang ada. Kadang-kadang kita bisa melihat di berita, di mass media, di mana negara yang satu bertikai dengan negara yang lain. Sejauh ini kita terus mendengar peristiwa pertikaian negara Israel, Filistin, Irak, dan beberapa negara yang lain masih juga terus bertikai, masih juga terus menembakkan meriam-meriam atau nuklir yang cukup mengerikan. Itu karena tidak ada satu kesehatian ataupun kesepakatan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Terlebih atau bisa juga dikatakan bukan hanya antar negara, bahkan di negara sendiri, sesama penduduk, sesama warga negara pun bisa terjadi pertikaian. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, salah satu faktor yang sering terjadi adalah keegoisan. Hanya memikirkan kepentingan sendiri atau dipicu oleh suatu hal, umumnya adalah karena uang.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kekacauan-kekacauan yang terjadi baik antara pasangan suami istri maupun rumah tangga, antara anggota yang satu dengan yang lain, atau yang terjadi pada pabrik yang bangkrut, bahkan negara yang penuh dengan pertikaian, itu semua terjadi dikarenakan oleh manusia. Dikarenakan oleh kita sendiri sebenarnya kalau kita pikir-pikir. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena manusia dilahirkan dari latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hidup manusia antara satu dengan yang lainnya memiliki jalan pemikiran yang berbeda, cara pandang yang berbeda, memiliki taraf hidup yang berbeda, memiliki level intelektual yang berbeda, dan di dalam lingkungan budaya yang juga berbeda. Nah, oleh sebab itu setiap pertikaian terjadi itu karena terjadi perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melihat kondisi seperti ini, maka negara-negara, bagaimana pemerintah untuk menciptakan sebuah negara yang bersatu, sebuah negara yang penuh dengan kedamaian. Tentu ini yang diharapkan oleh semua masyarakat, baik di negara Indonesia maupun negara-negara yang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, negara kita mempunyai satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan ini diciptakan dengan satu tujuan, di mana kita tahu Bhinneka Tunggal Ika ini artinya adalah berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, tujuannya apa? Kenapa ada semboyan ini di negara kita? Ya, karena kita tahu bahwa negara Indonesia juga terdiri dari berbagai manusia yang ada, yang berbeda-beda. Indonesia terdiri dari berbagai etnis, berbagai budaya, perbedaan jenis budaya antara satu dengan yang lain. Banyak suku bangsa, ya. Nah, dengan latar belakang inilah, dengan dasar inilah, dengan situasi seperti inilah, Bhinneka Tunggal Ika hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia. Dengan satu tujuan, supaya di dalam setiap perbedaan yang terjadi di dalam negara kita, walaupun berbeda, tetapi diharapkan kita bisa tetap satu. Walaupun kita berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, berbeda pandangan, berbeda latar belakang keluarga, berbeda pendidikan, berbeda taraf hidup, berbeda gaya hidup. Itu semua jika kita tidak memiliki Bhinneka Tunggal Ika, maka itu akan menjadi satu masalah yang besar di tengah-tengah bangsa Indonesia. Dan dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, maka diharapkan di dalam setiap perbedaan yang ada, kita tetap dianjurkan, diharapkan untuk selalu hidup bersatu, untuk selalu hidup di dalam satu kesatuan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pepatah atau satu peribahasa yang sudah kita kenal, yang tidak asing lagi, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, peribahasa ini adalah suatu peribahasa yang benar-benar memberikan kita satu kunci kehidupan, bagaimana supaya kita tetap hidup bersatu, karena hanya di dalam kesatuan kita akan dikuatkan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya kalau sempat kita terjadi perceraian, pemisahan, perbedaan, dan tidak punya satu kesepakatan bersama, maka itu akan mencerai-beraikan kita. Dan tentu dalam hal ini kita akan tidak bisa berdiri teguh
Jika pada saat kita menghadapi sesuatu hal, maka kita mungkin akan runtuh, akan jatuh, akan kalah. Dalam hal berperang juga demikian. Kalau kita bersatu untuk menyerang musuh kita, tentu itu akan memberikan kita kesempatan untuk menang. Tetapi jika dalam hal berperang kita tidak mempunyai satu kesepahaman, satu pemikiran yang sama, satu hati yang sama, satu strategi yang sama, bagaimana kita bisa mengalahkan musuh di depan kita? Sama halnya juga dengan lidi. Jika hanya setangkai lidi lah kita katakan, bagaimana itu bisa membersihkan pekarangan yang begitu luas? Bisa dikatakan hampir tidak mungkin. Nah, dengan dikumpulkan lidi-lidi tersebut kemudian disatukan, diikat menjadi satu, menjadi satu kesatuan yang ada, maka sapu lidi bisa membersihkan halaman yang begitu kotor. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah pentingnya kesatuan di dalam setiap perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan firman Tuhan? Firman Tuhan sendiri juga mengajarkan kepada kita sebenarnya. Dan kita akan membaca pada pagi hari ini di 1 Korintus 12. Ya, kita akan belajar bersama bagaimana perintah Tuhan, pengajaran yang daripada Tuhan, menyuruh kita untuk selalu hidup bersatu di dalam perbedaan yang ada. Nah, walaupun firman Tuhan pada pagi ini agak panjang, mari kita ikuti, kita membacanya bersama-sama. 1 Korintus pasal 12, kita akan mulai dari ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota,
di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya rasa dan saya percaya di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 31 ini sudah begitu jelas apa yang diharapkan Tuhan kepada kita sebagai umat pilihannya, sebagai umat-umat yang sudah diselamatkan, sebagai satu gereja. Dikatakan bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kita banyak, kita berbeda antara satu dengan yang lainnya, tetapi kita memiliki satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Walaupun kita banyak, walaupun kita berbeda, walaupun dikatakan kita memiliki talenta khusus yang berbeda, tetapi diharapkan itu dengan satu tujuan, supaya kita saling melengkapi untuk menjadi kepentingan bersama. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan, khususnya di 1 Korintus 12 ini, kita lebih mengerti bagaimana sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah perbedaan yang ada, Tuhan ingin kita tetap bersatu. Bukan karena perbedaan yang ada kita tercerai-berai. Bukan karena perbedaan yang ada kita tidak bersatu dengan satu dengan yang lain. Jangan karena perbedaan yang ada kita saling gontok-gontokan. Jangan. Ya. Nah, mari kita berimajinasi yang seperti dikatakan firman Tuhan tadi. Satu tubuh banyak anggota, atau sebaliknya banyak anggota tubuh, tetapi di dalam satu tubuh ada kepala, ada telinga, mata, tangan, badan, alat-alat vital yang lain, kaki, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam setiap anggota tubuh ini tentu pusatnya di otak, ya, di otak. Bila dari otak memerintahkan kepada tangan untuk ambil makanan dan
memasukkannya ke dalam mulut. Itu perintah dari otak, bukan? Jika seandainya tangan melawan, lalu tangan berkata, aku tidak mau, gawat kan? Makanan tidak akan pernah masuk ke dalam mulut kita. Atau dari otak memerintahkan kaki, ayo kita berangkat, kita berjalan. Seandainya kaki mengatakan, gak mau, males, suka pulang, kata si kaki, akhirnya kita gak jalan-jalan, bukan? Atau dari otak memerintahkan, ayo mata silakan ditutup, kita akan beristirahat pada malam hari ini. Tapi kalau mata mengatakan aku gak mau tutup, aku mau melek saja, akhirnya kita gak tidur-tidur, sakitlah kita akhirnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, walaupun anggota tubuh kita banyak, dengan fungsinya masing-masing yang berbeda, jika tidak bersatu, maka habislah tubuh kita ini. Dan bisa dikatakan kita tidak akan jadi manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah yang belakangan ini ataupun beberapa tahun yang lalu ngetren, yaitu Avenger. Ya, saya percaya kita pasti sudah nonton ini semua, baik dari orang tua sampai kepada anak-anak. Avenger kita tahu terdiri dari begitu banyak pahlawan yang ada. Ada Thor, ya, ada Iron Man, ada Hulk, ada Captain America, ada Widow, ada Spider-Man, dan lain sebagainya, Vision. Nah, mereka ini di dalam satu tim yang dinamakan Avenger. Nah, bayangkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika salah satu di antaranya ataupun masing-masing dengan kekuatannya sendiri, dengan fungsinya yang ada, mau menang sendiri, mau jalan sendiri, ya sudah pasti Avenger ini akan bubar. Ya, seperti kita, kalau Bapak Ibu pernah melihat satu film Avenger yang berjudul Civil War. Civil War itu di mana terjadi kesalahpahaman di antara mereka, akhirnya mereka terbagi dua kelompok. Akhirnya mereka saling menyerang, saling membunuh, saling menyakiti. Akhirnya hancur berantakan. Bukan musuh yang mereka lawan, tetapi malah anggota saudara satu tim sendiri. Itu tidak benar, dan itu akan semakin membuat situasi mereka semakin parah. Untung pada akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka dan mereka bersatu kembali. Mereka melawan Thanos dengan kesatuan yang ada, dengan satu tim yang solid. Di dalam setiap perbedaan yang mereka miliki, di dalam setiap fungsi kekuatan yang mereka miliki, mereka bersatu, mereka melawan musuh yang ada dan akhirnya mereka menang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Roma pasal 12 ayat 4 sampai 8 juga mengatakan demikian kepada kita. Mari kita lihat, kita baca bersama-sama. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Jika yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan,
hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini ditekankan kepada kita. Kita banyak, kita berbeda, kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Itu semuanya berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan itu kepada kita semua. Di dalam setiap keperbedaan yang ada di tengah-tengah kita, di mana kita lahir dari latar keluarga yang berbeda-beda juga. Tetapi pada saat Tuhan memberikan itu kepada kita, Tuhan ingin kita tetap bersatu walaupun kita berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sama halnya pada saat Tuhan Yesus memilih ke-12 muridnya. Dari ke-12 muridnya itu adakah yang sama? Enggak ada. Dari ke-12 murid yang ada, 12-nya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi nelayan, ada yang memungut cukai, ada yang sebagai tabib, dokter, dan lain sebagainya. Berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi pada saat Tuhan memanggil mereka menjadi muridnya, Tuhan mempersatukan mereka, dipimpin oleh Tuhan Yesus, dan mereka mengikutinya, walaupun dengan jati diri yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sama halnya juga yang terjadi di dalam gereja. Gereja begitu banyak jemaat, dan kita tahu gereja adalah tubuh Kristus. Gereja itu adalah diri kita sendiri. Di dalam perbedaan yang ada, Tuhan ingin di gerejanya, marilah kita saling melayani antara satu dengan yang lainnya. Marilah kita bersama-sama dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan, ataupun marilah kita dengan perbedaan kita yang ada, kita sama-sama melayani Tuhan. Ada yang talentanya cakap dalam berbicara, pintar dalam ngomong, ya, dialah jadi tugis, ya. Ada yang mungkin dia pandai menyanyi, ya, dia jadi singer atau dia jadi song leader. Ada yang pintar dalam bermain musik, nah, dia menjadi pemain musiknya, ya. Dan banyak lagi, ya. Bukan hanya itu saja. Artinya di dalam satu gereja kita tidak boleh berpikir bahwa kalau tidak ada saya, gereja ini hancur. Itu suatu pemahaman yang salah. Gereja terdiri banyak orang, tetapi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, belakangan ini saya mendengarkan satu kabar dari sebuah gereja yang disaringkan oleh salah satu majelis yang juga sudah meninggalkan gereja tersebut. Dia katakan bahwa sekarang jemaatnya sudah pada berlarian. Lebih kurang ada 33 anggota jemaat yang sudah keluar dari gereja itu. Saya tanya kenapa? Katanya, waduh, nggak tahu apa yang sudah terjadi. Pokoknya asal pergi ke sana mau beribadah rasanya tidak nyaman. Rasanya begitu banyak pikiran. Rasanya hati sangat tidak tenang, katanya. Apa yang sudah terjadi? Iya, hamba Tuhannya, pendetanya, atau bahkan juga dikatakan majelisnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mendengarkan berita seperti ini, apa yang kalian rasakan? Saya secara pribadi sangat sedih. Kenapa gereja harus sampai seperti itu? Kenapa tubuh Kristus yang seharusnya bersatu harus cerai-berai? Kenapa di dalam gereja yang seharusnya melayani bersama-sama dengan satu pemikiran, yaitu hanya untuk memuliakan Tuhan, apapun yang dikerjakan, apapun yang dilayani di dalam gereja tersebut, jika kita memikirkan hanya untuk memuliakan Tuhan, harusnya tidak terjadi gontok-gontokan antara satu dengan yang lain, bukan? Jika kita memikirkan bagaimana untuk mengembangkan gereja ini,
bagaimana untuk mencari jiwa yang terhilang, bagaimana supaya gereja ini semakin baik. Dan semuanya itu kita pikirkan untuk memuliakan Tuhan. Harusnya tidak perlu terjadi gontokan antara satu dengan yang lain. Harusnya tidak terjadi menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya jemaat itu tidak demikian. Ya, kita selalu memohon pimpinan Tuhan dan kepala kita, direktur kita, bos kita, yaitu Yesus Kristus. Kita hanya mendengarkan Dia apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita memajukan, mengembangkan gerejanya, jemaat kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kita terus berdoa agar gereja-gereja Tuhan, walaupun berbeda etnis, kita tetap bersatu. Terlebih kita yang adalah gereja Tionghoa, marilah kita bersatu juga dengan gereja-gereja Tionghoa yang lain. Jangan kita sesama etnis, kita pun tercerai-berai. Tidak. Kiranya Tuhan menolong kita supaya gerejanya terus berkembang dan terus memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai satu gereja, jemaat Titus, marilah kita bersatu padu, bersama-sama membangkitkan gereja Tuhan, bersama-sama melayani, menjangkau jiwa lebih banyak, bersama-sama bagaimana memikirkan untuk memajukan, meningkatkan, membangkitkan gereja jemaat Titus di tempat ini. Bagaimana supaya masyarakat Titik Kuning bisa mengenal Tuhan. Itu adalah pekerjaan kita bersama, pelayanan kita bersama. Ya, jangan kita mempunyai satu pemikiran, itu pekerjaan pendeta, itu pekerjaan majelis. Saya kan hanya jemaat biasa saja. Tidak. Satu tubuh, banyak anggota, banyak perbedaan dengan talenta yang sudah Tuhan berikan. Marilah kita sama-sama memajukan gereja Tuhan. Nah, kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sebagai anak Tuhan, sebagai satu jemaat di gereja di tempat ini, marilah kita memahami bahwa Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kepada kita, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus solid, kita harus bersatu di dalam melayani Tuhan. Kiranya kita terus semakin giat untuk melayani Tuhan, dan gereja Tuhan sendiri semakin dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar bersama pada pagi hari ini. Engkau sendiri sudah menegur kami bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, walaupun kami berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi kami seharusnya satu di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan perpecahan, Tuhan menginginkan kesatuan. Bapa, terima kasih untuk firman ini. Biarlah jemaat Titus di tempat ini bisa bersama-sama, bergandengan tangan bersama untuk melayani Tuhan, terlebih untuk menjangkau jiwa untuk datang ke hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, tolonglah kami, dan juga ampunilah kami jika selama ini mungkin di antara kami ada keegoisan atau berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi biarlah Tuhan yang menyempurnakan itu. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau memperbaharui kami. Terpujilah namamu Bapa. Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌《爱使我们合一》，来回应上帝的话，一边收奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian kita bersatu dalam kasih-Nya untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan.
爱使我们可以bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya. Roh kita bersatu dengan Roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya, kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. 我们将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌，诗篇133。 Kita akan mengakhiri ibadat pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian nomor 4, Mazmur 133. Doxologi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 大家我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah umum pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di kehidupan kita selama-lamanya. Kami terus mengimbau kepada jemaat Titus yang dikasihi Tuhan, marilah kita secara on time mengikuti ibadah setiap hari Minggu pagi jam 10. Kiranya berkat Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kita ikuti, melalui pujian, melalui firman Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan dan kita semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada tanggal 14 Maret yaitu minggu depan, gereja kita akan mengadakan hari ulang tahun yang ke-25 jam 10 pagi. Marilah kita mendoakan untuk segala persiapan yang sedang dilakukan sehingga seluruh acara dapat berjalan dengan baik dan kita bisa bersyukur di mana Tuhan sudah menyertai gereja kita hingga pada hari ini di tahun yang ke-25. Kiranya gereja kita semakin diberkati Tuhan dan kita dan gereja kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selama masa pandemi ini di dalam acara ibadah umum GMI Titus ada mengadakan kuis berhadiah dengan tujuan agar kita lebih semangat dan serius mengikuti ibadah. Marilah kita semua mengambil bagian dalam kuis berhadiah ini. Saya berharap marilah kita mengikuti seluruh ibadah yang ada dari awal hingga pada akhirnya. Jangan selesai Amin Song langsung bubar, jangan. Tetapi selesai Amin Song masuk di dalam warta, marilah kita dengarkan baik-baik, kita ikuti seluruh acara hingga pada akhirnya. Nah, mengenai kuis berhadiah ini tentu ada syaratnya untuk mendapatkan hadiah. Yang pertama adalah jawaban harus benar semua. Yang kedua hanya berlaku bagi jemaat yang mengikuti ibadah online tepat waktu, yaitu hari Minggu pagi jam 10. Kemudian yang ketiga, jawaban kuis wajib dikumpulkan maksimal 15 menit selesai ibadah. Artinya setelah kita mendengarkan seluruh kuis yang ada dan menjawabnya, maka maksimal 15 menit harus dikirim kepada saya. Ya, dengan demikian saya akan melihat jika itu semuanya benar, maka tunggulah hadiah yang akan dipersiapkan. Oke? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ucapan syukur kita berkat-berkat Tuhan yang kita terima selama ini, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan persembahan-persembahan kita bisa transfer ke BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau juga yang memakai aplikasi OVO bisa mentransfernya ke 081263573666 juga atas nama Mariana. Kiranya berkat Tuhan semakin berlimpah bagi kita yang sungguh-sungguh memberi persembahan. Kami terus tidak jemu-jemunya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti persekutuan doa GMI itu setiap hari Selasa malam jam 7.30. Kiranya melalui persekutuan doa yang ada, selain puji-pujian, kita bisa belajar firman Tuhan bersama, dan melalui persekutuan doa kita akan selalu dipersatukan. Terlebih di masa pandemi ini, kita akan terus dikuatkan dan dihibur, dan Tuhan akan memberikan hikmah kepada kita semua bagaimana kita menghadapi masa pandemi ini. Dan bagi Bapak Ibu yang di rumah memiliki anak-anak kecil dari PD sampai SD, jangan lupa menghimbau mereka untuk mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada kuis berhadiah. Kiranya anak-anak kecil juga mereka dari kecil sudah mengenal Tuhan dan mereka akan terus dipimpin Tuhan hingga dewasanya nanti. Dan bagi Bapak Ibu yang di rumah memiliki muda-mudi yang dari tingkat SMA hingga yang sudah bekerja, marilah juga menghimbau mereka jangan lupa mengikuti kegiatan P3I, yaitu kegiatan muda-mudi setiap hari Minggu malam jam 7.15 yang akan dipimpin oleh Contotea melalui aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet ataupun YouTube. Kiranya muda-mudi juga bisa semakin mendekatkan diri dan mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena masa pandemi yang belum berakhir dan pada saat ini kita sedang menunggu giliran untuk divaksin,
marilah kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona dengan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya dan selalu memakai masker, face shield, dan seringlah cuci tangan dan makan makanan yang bergizi dan berprotein. Di dalam kesibukan kita, marilah kita juga mengambil waktu untuk berolahraga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya tahu selama di masa pandemi ini kita merasa terkungkung, gak bisa kemana-mana, tetapi marilah kita tetap bersabar, menahan diri untuk tidak terlalu sering berada di tempat keramaian demi kesehatan kita dan juga demi kesehatan orang lain. Dan bagi kita yang sering berbelanja, jangan lupa untuk memakai sarung tangan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini dan juga warta singkat kepada kita semua. Kita akan berjumpa kembali di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati. Matematika nama kitab. Alkitab kan ada 66 kitab, terdiri dari Perjanjian Lama 39 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab. Kalau disusun seperti ini, 39 kitab Perjanjian Lama ini dilanjutkan 40 Matius, 41, 42 dan seterusnya sampai 66 Wahyu.